Jadi pola saya untuk memberantas kemiskinan ini Bapak-Bapak, sebenarnya tidak ada kemiskinan karena semua orang memiliki lahan. Tapi yang paling repot itu karena pemalasnya. Pemalas, ini terus saya bilang, saya mantan pimpinan aja saya bilang. Yang berikut Pak Kasat, untuk Negeri Lesturu jumlah keberadaan masyarakat, jumlah kakak kita, Bapak Ibu sekalian, untuk Negeri Lesturu ada 142 kakak di Lesturu, sedangkan untuk jumlah keseluruhan masyarakat penduduk Negeri Lesturu 553. Yang diberikan pemerintah ini 2 hektar bagi kakak evakuasi dari dataran Pulau Tenes di dalam Pulau Banda karena kondisi gunung berapi, sehingga diarahkan oleh pemerintah ke tanah serang di Pulau Tenes. Pencarian masyarakat di Lesturu sebagian besar lahan garapan ini 402 hektar semua terisi penuh. Dan sementara ini dilakukan oleh Pak Camat dan rombongan sekalian pengukuran batas wilayah di semua kecamatan khusus di Tenes, dan semua masyarakat Lesturu lahan terisi penuh, apalagi Pak Mantan Raja, ya. Pak Mantan Raja ada di sini. Sebagian masyarakat di Lesturu sebagian besar petani, pengusaha seberapa, dan TNI Polri bahkan PNS seberapa di Negeri Lesturu. Dari 553 orang di jumlah penduduk kita yang ada di Lesturu. Perlu kami sampaikan juga di Negeri Lesturu kita tergabung dalam sistem 3 batu tungku. Ya, ada 5 gereja di Negeri Lesturu, termasuk GPM di Negeri Lesturu, dan itu proses pemerintahan semua didukung oleh semua komponen yang ada di Negeri Lesturu. RT ada 4 RT di Negeri Lesturu. Pak Kasat yang kami hormati, untuk pencegahan stunting ada 20 kader. Halo Ibu Kader, ya, ini sesuai arahan kemarin undangan yang diberikan, ada 20 kader di Negeri Lesturu, dan kader-kader ini kelihatannya semua sudah lanjut usia tapi semangat semuanya. Dan kemarin pemerintah negeri memberikan hadiah bagi semua kader-kader. Pak Kasat ini mohon kader-kader semuanya berdiri. Ya, ini kader-kader ini, Pak Kasat ini kader-kader yang memberantas stunting. Ya, terima kasih. Dan juga kami dijaga, dikawal oleh satu Babinsa dan Pak Babin yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan keton di Negeri Lesturu. Juga Pak Kasat ada didukung lagi oleh pemuda dan Limnas, ada sekitar 15 orang ya, 11 Limnas. Dan Pak Kasat perlu kami sampaikan juga bahwa semua komponen di Negeri Lesturu ini dibayar oleh anggaran desa. Jadi baik PKK, Posyandu, Limnas itu pemuda semua dibayar oleh pemerintah. Kemarin kami baru bentuk satu kader lagi, itu kader remaja. Ya Ibu kader ya, kemarin baru dibentuk oleh Puskesmas Perawatan Layan bersama-sama dengan pemerintah negeri. Juga diberikan insentif bagi kader-kader dimaksud. Jadi kader remaja ini baru dibentuk untuk mengkoordinir Posyandu atau proses dari remaja. Angka stunting di Negeri Lesturu Pak Kasat dari 6 orang sampai dengan tahun 2023 ini sisa 1 orang. 1 orang yang perlu kami sampaikan. Untuk ekstrim 5 orang sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Perlu kami sampaikan juga untuk Pak Kasat dan Bapak Ibu rombongan sekalian,
bahwa dengan adanya pencegahan stunting maka semua lini kita baik gereja maupun pemerintah dan dilakukan oleh secara teknis oleh ibu-ibu kader, kita diberikan anggaran desa sebesar 1,171.768 rupiah, ya, 1 miliar sekian untuk anggaran desa kita, dan sudah terbagi ada sekitar 12 juta sekian untuk proses pencegahan stunting dan dibagi oleh semua kader. Dan untuk PMT setiap bulan berjalan itu diberikan PMT untuk balita. Perlu kami sampaikan juga Pak Kasat bahwa kemarin kami dari Fakultas dari Unpati juga bersama-sama dengan pemerintah ada juga memberikan makanan tambahan bagi semua anak balita di negeri Lesturu. Dan kami juga bekerjasama dengan Unpati juga diberikan bantuan hukum dari Fakultas Hukum juga bersama-sama dengan masyarakat negeri Lesturu. Jadi untuk anggaran desa yang 1 M sekian itu semua sudah terbagi dengan pos-pos yang tadi kami sampaikan secara khusus untuk pencegahan stunting. Itu mayoritasnya dilakukan oleh semua ibu kader, dan setiap saat untuk proses penimbangan setiap bulan berjalan itu tanggal 2 Pak Kasat, tanggal 2 bulan berjalan itu proses penimbangan. Dan untuk stunting ini tinggal 1 orang dan sementara juga masih dalam proses pemulihan oleh ibu kader, bahkan untuk teknisnya yang dilengkapi dengan ibu-ibu dari kesehatan puskesmas perawatan layani. Halo ibu kader, ibu kesehatan, adakah layani? Ada. Yang terhormat Pak Kasat Pol PP Kabupaten Maluku Tengah dan seluruh jajaran yang berkenan hadir di saat ini, yang terhormati Pak Sekcam, yang terhormati Pak Kepala Penjabat Kepala Pemerintah Negeri seluruh dan seluruh perangkat negeri, Pak Babinsa dan Pak Wali Timmas yang kita hormati, yang mewakili Kepala Pimpinan Puskesmas, yang mewakili pimpinan Puskesmas Perawatan Layani, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di negeri seluruh, dan yang terkasihi ibu-ibu kader kesehatan yang ada di negeri seluruh yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama kita mengajak untuk semua bersyukur karena atas pertolongan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita bisa bertemu lagi hari ini dalam rangka pendampingan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah di negeri Lesturu. Bapak Ibu sekalian, Pak Kasat yang kami hormati, perlu kami sampaikan informasi awal tentang beberapa hal dan kebijakan yang sudah disepakati secara bersama baik di negeri maupun kecamatan dalam rangka penanganan stunting. Karena sebagaimana untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa stunting ini bukan persoalan baru, karena merupakan kegiatan super prioritas. Makanya seluruh OPD Kabupaten Maluku Tengah diarahkan juga untuk mendampingi masing-masing negeri, dan di hari ini Pak Kasat dan jajaran ada di negeri Lesturu, beberapa keluarga dan ada beberapa, kalau di seluruh mungkin senada, tetapi kalau di layani kemarin kadis pertemuan itu sesuatu seperti rumah sudah ada di Jaya. Itu memang prasarana fisik rumah dan yang lain-lain memang sarana MCK juga belum tersedia. Jadi juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dan kalau berbicara soal intervensi pemerintah dan kasih khusus untuk vitamin, ada alokasi khusus untuk susu, tetapi yang juga jadi kendala dan dalam evaluasi ternyata yang sangat bermasalah selain kemiskinan, pencairan BLT yang harus dilakukan, yaitu pencairan dana-dana yang ada hubungannya dengan
kesehatan masyarakat seperti layanan posyandu, dukungan layanan posyandu, kemudian dana-dana untuk pembelian pengadaan PMT, dukungan operasional bidang kesehatan lainnya, pembelian susu, pembelian obat, sehingga ini sudah diarahkan secara resmi ke seluruh kepala pemerintah negeri, dan saat ini semua berproses ke arah itu. Kita berharap mungkin kalau dukungan ini bisa lebih dipercepat dan ada intervensi atau apa yang nanti diupayakan oleh Pekasat. Kita berharap nanti kasus balita stunting di negeri seluruh ini bisa selesai. Data terakhir Pekasat tadi baru dapat informasi dari petugas gizi untuk data bulan Februari yang bulan Februari, tetapi data bulan Mei ini jadi 2 orang. Ini jadi ketemu pakai data yang terbaru. Demikian juga dengan data kemiskinan ekstrim. Kemarin di beberapa dinas setelah diintervensi, ketemu lihat langsung ke lapangan, ternyata banyak yang mengalami perubahan data karena ternyata data yang dipergunakan ini mungkin kalau saya salah data 2021, atau perlu memperbaharui data lagi dengan mungkin melakukan tinjauan langsung ke lokasi-lokasi sebagaimana tadi informasi dari Pak pejabat di negeri seluruh ada 5 orang kakak miskin ekstrim. Ini yang nanti juga ketemu bisa lihat supaya ketemu bisa sama-sama melaporkan terkait dengan update data terbaru di lapangan. Kemudian Pak Kasat terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat, itu memang saya tahu di seluruh tadi laporan dari Pak pejabat sebagian besar lahan terisi, tapi memang ada kendala juga di beberapa negeri karena ada juga yang memanfaatkan lahan kosong dengan baik. Ternyata sampai saat ini juga kalau ketemu beli sayur, ketemu biasanya beli di Kaliruata. Mama-mama seluruh mulai senyum, ini kayaknya dong juga beli di Kalinoa atau Kaliruata. Sementara ketemu lahan-lahan semua ada tidur manis-manis. Jadi ini juga mungkin kami perlu sampaikan, promosikan ke Pak Kasat supaya bisa juga jadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Mungkin demikian Pak Kasat dan Ibu sekalian beberapa hal yang disampaikan sebagai informasi, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Kasat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam saling kenal, terlibat antara pemerintah daerah melalui OPD yang kebetulan di Lesburu ini saat OPP ditugaskan untuk mendampingi percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di negeri Tulu. Selain itu juga nanti ada di Sekluru. Sementara di Kota Maso itu satu OPP tanggung jawab di Kelurahan Masina. Kita juga mohon maaf bersama teman-teman tadi terlambat, mungkin Pak Camat, Pak Pejabat dan Bapak Ibu sudah tunggu betul cukup lama karena memang ada kesibukan di kantor sedikit pagi-pagi tadi, jadi ketemu staf dari sana terlambat dan mungkin karena beta patokan di undangan beta bikin di sana si peluru duluan dengan hitungan kurang sana turun-turun kamu saya, tapi ya ketemu misalkan saya dari Pak Camat dan Pak Pejabat minta di sini ya, kini ketemu balik lagi dari sana. Jalan sedikit di belakang masuk ke posisi kira-kira begitu, sehingga waktu Bapak Ibu menjadi tersita untuk ketemu hari ini. Tapi kita mau bilang bahwa apa yang ketemu lakukan hari ini maupun di masa-masa datang maupun yang sudah itu semua semata-mata untuk bagaimana masyarakat Indonesia yang ada di seluruh ini pertama-tama bisa bebas stunting. Yang berikut sehingga ada orang miskin lain yang muaranya adalah bagaimana menjawab amanah konstitusi semua masyarakat Indonesia ini bisa sejahtera. Jadi ketemu mesti berangkat dari cara berpikir seperti itu, sehingga apapun cara yang dilakukan oleh pemerintah sampai di pemerintahan tingkat rendah, pemerintah negeri maupun elemen-elemen yang ada di desa dan negeri, termasuk dengan dukungan TNI Polri,
Itu semua semata-mata kita harus sadari bahwa itu untuk tujuan besar, yaitu bagaimana masyarakat sejahtera. Kalau sejahtera itu ditandai dengan orang yang ada miskin lagi, misalnya di negeri, yang ada orang stunting lagi, pendapatan per kapita sudah di atas $2 per hari, kira-kira seperti itu. Dengan demikian, beta informasikan sedikit buat Bapak Ibu, mungkin di Tempori juga sudah ada program yang sama. Stunting ini menjadi masalah besar pemerintah Indonesia. Kenapa jadi masalah besar pemerintah Indonesia? Bisa dibayangkan kalau generasi di bawah ketong yang mungkin sudah lahir maupun yang akan lahir, anak-anak ketong itu kurang gizi, kronis lagi. Kurang gizi kronis itu mungkin artinya kira-kira gampangnya gini, nanti ada orang kesehatan jelaskan. Dia hanya bisa makanannya makan karbohidrat saja. Kalau contoh sehari dia hanya mampu makan jagung saja, susah nggak ada yang lain lagi. Sayur, vitamin atau lauk, protein, kira-kira. Jadi itulah. Tadi Pak Camat bilang ada kaitan dengan kemiskinan, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang Indonesia seperti itu, 10, 20 tahun, 50 tahun mendatang, ketemu habis semua. Ya bagaimana mau maju, mau sekolah, sementara makan saja sudah susah misalnya. Ketemu akan susah lagi, dijajah lagi misalnya oleh orang bangsa lain. Yang paling gampang kalau sudah susah, kemarin ketemu ada asosiasi dari dokter lagi, ada pakar gizi, bahwa yang harus orang pendek itu stunting, memang masalah itu mana. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun penanganan stunting itu sudah susah sekali. Susah sekali, itu mesti ahli yang tangani. Katong bukan ahli, tapi katong dikasih ilmu untuk bagaimana mencegah supaya katong anak-anak itu yang mengalami gejala stunting. Kalaupun dia pendek, itu karena keturunan, bukan masalah gizi kronis tadi. Kira-kira itu berangkat pemahaman kita semua. Sehingga tadi ada laporan terakhir bahwa kalau kasus Februari 1 kasus, atau datang ini hanya bawa data terakhir bulan Februari status kasus stunting. Bahkan sudah ada informasi terbaru tadi bahwa bulan Mei sudah 2. Dan menurut beta itu sudah harus ketemu hati-hati semua. Beta, Pak Camat, beta karena tanggung jawab sebagai OPD pendamping di sini. Saat ini beta bawa beta teman-teman ini semua pejabat eselon 3 dan 4 di kantor. Karena begitu besarnya perhatian pemerintah sampai turun di Bupati, sampai Pak Camat, Pak Babinsa, Pak Polda, polisi ini juga pasti semua sudah dikasih agenda yang sama. Ketemu sama-sama kerja keras mengeroyok supaya stunting itu ada. Kalau yang sudah ada hilangkan, dan kalau bisa jangan ada lagi. Tentu ada koordinasi. Tentu kita mau datang karena ditugaskan ke Bupati, mau datang ke seluruh kita koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Pejabat. Kira-kira seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan niat baik itu harus juga disuarakan, dikoordinasikan dengan para pihak yang kita mau kunjungi, mau bantu. Kira-kira begitu pemahamannya. Kalau orang mau bantu betul, kalau mungkin kurang rusak sempat lapor, ya terima saja. Nah intinya semua punya niat baik tadi untuk bagaimana stunting ini yang ada, orang miskin yang ada lagi di sini, semua sudah sehat-sehat, sudah sejahtera, sehingga Indonesia ke depan diharapkan manusia-manusia yang berkualitas. Kerja bakti, jangan sampai bikin kerja bakti pas ketemu ada tamu lah seperti ini. Kalau bisa ini dibudayakan kerja bakti. Beta di kantor, mau maaf, teman-teman itu kalau apel habis, kalau rumput bikin bersih dalam bunga, memilih. Karena kalau saya bikin begitu, ya itu sarang nyamuk, sarang penyakit di situ misalnya. Itu contohnya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang stunting itu kan rentan dengan infeksi. Yang bahkan kalau dari informasi terakhir sekitar 30 jenis infeksi itu sudah ada vaksinnya. Cerita vaksin orang baru dengan COVID kemarin saya orang sudah pusing banget, stres banget. Lalu vaksin kalau gratis yang berapa, kalau beli itu uang lagi. Itu kalau hanya stunting kira-kira seperti itu. Sudah gizi kronis, dia rentan terhadap infeksi. Nah, kira-kira kalau sudah infeksi, kalau punya uang banyak dan berobat tadi, vaksin itu dibeli atau dibayarkan kalau ada gratis dari pemerintah, kalau ada ya repot. Yang terjadi anak sakit sakitan, maaf nanti kita di kampung bilang bahwa orang Bikika anak ini sakit terus, padahal memang gizi kronis dan rentan dengan tadi infeksi penyakit, kira-kira seperti itu.
Saya kira kalau informasi teknis tentang stunting ini, kader-kader atau Pak Penjabat, Pak Camat, Pak Babinsa, Pak Bintang Timas dari Puskesmas sudah paham, sudah bisa tahu semua. Tapi inti dari bagaimana mencegah stunting itu bukan sekarang kita mau mengobati dua ini, tapi harus cegah supaya yang berikut sebenarnya ada ya. Karena dia punya dampaknya luar biasa. Yang suara dua ini saja, Pak Camat, Pak Penjabat, atau pusing. Terus dua ini supaya jangan stunting. Karena risikonya paling besar. Jadi kalau orang stunting itu susah. Atau mau obati dia itu sudah banyak perhatian. Pemerintah daerah dari kabupaten sampai desa mau perhatian. Energi kita habis, biaya habis hanya untuk urus stunting 1-2 orang misalnya. Bisa dibayangkan. Yang paling gak bagus adalah kita mencegah. Karena itu diharapkan nanti kita selalu tadi sudah disampaikan setiap tanggal 2 bulan berjalan ada penimbangan. Ke depan kita Satpol juga akan selalu mendampingi untuk penimbangan balita. Ada program yang namanya sweeping balita. Kalau dia stunting tapi saya datang di posyandu, kita akan cari jemput, mau bukan mau tangkap tapi kita ajak. Jadi ketong sama dengan polisi tentara, ketong ini disuruh untuk humanis, untuk melakukan pendekatan yang senyum-senyum, pakai pangkat-pangkat kelihatan galak, tapi ketong ini hati baik-baik sama orang. Ketong akan sweeping stunting. Sehingga maksud sweeping stunting itu begini, bukan yang sudah stunting saja di posyandu, yang penimbangan, tapi balita yang wajib. Ya, pokoknya di bawah 2 tahun. Sampai 2 tahun itu kan wajib di posyandu. Jadi ibu-ibu sudah ada pemikiran begini, suatu saat nanti ada regulasi yang mewajibkan untuk bagaimana pertama mengatasi kasus 2 stunting yang sudah ada di seluruh, dan kemudian mengurangi miskin ekstrim yang ada 5 kasus di sini, dan yang paling penting kita mencegah supaya jangan terjadi lagi stunting dan jangan lagi ada orang miskin di sini. Apa cara-caranya pasti sudah banyak, tadi Pak Camat sudah cerita, sudah banyak cara yang dilakukan, berbagai kebijakan dari dulu hingga sekarang sudah dilakukan supaya 2 isu besar tadi, 2 masalah besar tadi, orang anak stunting dan orang miskin itu semua ada. Jangan sampai kita pelihara orang miskin supaya berpikir dapat bantuan terus, itu keliru. Karena pemerintah siapapun dia saya mungkin bantu kita terus untuk memberikan apa, sembako, beras, apa segala macam. Pemerintah punya uang ini juga terbatas, misalnya seperti itu. Satpol juga saya mungkin hadir tiap hari di sini untuk sweeping anak stunting, untuk memberikan bantuan. Dan kita memang saya bisa menjanjikan apa-apa. Kita mau dapat respon dulu dari Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan di sini. Itu masalahnya di mana? Kita sama-sama nanti dengan Pak Camat, dengan Pak Penjabat maupun Pak Babinsa dan Pak Timas, dan Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita melihat 2 masalah besar tadi, stunting dan miskin ekstrim. Di samping itu mungkin ada masalah-masalah lain yang mungkin bukan porsinya kita, tapi kita catat atau tampung sebagai bahan masukan yang akan disampaikan dalam rapat koordinasi di tingkat OPD. Kira-kira seperti itu, sehingga tugas seperti yang Satpol PP lakukan saat ini mendampingi ini, itu juga dilakukan oleh OPD lain di 186 negeri dan 6 kelurahan. Dari teman-teman di OPD lain itu yang bertugas lagi di negeri lain. Pokoknya semua desa di Maluku Tengah ini semua turun dikunjungi oleh OPD. Dan ya mungkin karena di sini orang miskin sedikit ada, satu dapat di sini. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu garis besarnya. Sementara ada catatan yang paling penting yang mungkin kita sarankan ke Pak Penjabat, mungkin ada sama. Kalau data tadi orang miskin ini ada 5 miskin ekstrim. Di bulan depan tanggal 2 kita datang untuk cek kualitas stunting posyandu. Kita harapkan sebelum tanggal 2 data 5 orang ini sudah terverifikasi. Maksudnya kalau Pak Penjabat dengan Bapak Ibu di sini, tolong dikasih tahu juga, bukan berarti Pak Penjabat ini semodong dapat beras tadi. Kan ini data ini untuk dapat beras miskin. Tapi kalau kriterianya dia sudah harus yang dapat, dia bukan orang miskin sih, ya mohon pengertiannya kepada yang warga tadi, bahwa Bapak Ibu ada 14 kriteria yang Bapak Ibu sehingga diberikan di sini.
Yang kriterianya antara lain dari segi pendapatan, penghasilan. Kalau orang miskin ekstrim itu pendapatannya per hari, kalau Rp2 itu sekitar 10.000 sampai 11.000. Hingga hitung saya lihat dapat 10.000 satu hari di sini. Itu di bawah 10.000. Artinya 10.000 itu mampu kalau hitung kondisi yang pacaran. Bilang tadi dong bisa beli apa? Beras 1 kilo, ikan tadi kan ketemu bicara misi kan, misi logis itu mampu kalau hitung kondisi ekonomi kekinian bisa saja. Artinya saya mampu kalau 10.700. Itu orang miskin ekstrim punya penghasilan. Dan itu penghasilan itu kepala keluarga. Jangan kepala keluarga makan diri sendiri dari 10.700 saja saya mampu. Nasi ikan di warung sudah berapa? Tanah kosong itu sebuah rumput harus ditanami tanaman produktif. Contohnya seperti itu. Di pinggir rumah kita punya tanam cili, tanam apa supaya bisa ambil dari situ. Biar gaji besar kalau saya pintar, memang ya sama saja. Itu contohnya begitu, membandingnya seperti itu. Kaya kemudian carikan sendiri. Poinnya di situ. Jadi jangan berpikir selalu tunggu bantuan jangan. Ini sudah sangat, kalau sudah kasusnya sudah ada miskin ekstrim dan sudah ada kasus stunting, itu darurat. Contoh darurat ya itu kata dari kabupaten itu Satpol yang saya ada urusan dengan stunting, disuruh stunting. Nah, mari kalau sudah seperti itu dari atas, bagaimana dari warga di masyarakat di bawah? Ya ketemu di bawah semua, lalu ketemu oleh lihat niat baik, kebijakan yang baik dari pemerintah ini untuk kita sama-sama membantu jika dua hal yang tadi, yang stunting dan miskin ekstrim. Beta kira dari beta sementara seperti itu, kita bisa berboti lagi dalam diskusi. Intinya kita dari Satpol datang bukan untuk menceramahi, memarahi, tapi kita saling mengingatkan saja. Lalu kita juga masih belajar karena memang kita bukan orang kesehatan. Kita juga butuh banyak informasi dan kita perlu saling mengenal. Intinya seperti itu, silaturahim. Sehingga kurang lebih yang kita hadir di sini atau kurang lebih yang ada di desa kita saling berkomunikasi. Semua itu semata-mata untuk tujuan besar tadi, untuk kesejahteraan, untuk bagaimana saya ada orang miskin dan saya ada orang anak stunting di negeri ini. Dan ini dilakukan untuk seluruh negeri oleh semua OPD. Kira-kira seperti itu. Kita batasi dulu maksud kedatangan ketemu dan apa yang telah kita sampaikan tadi. Ketemu bisa saling melengkapi lagi dalam diskusi. Mungkin dari kita sekian, kita batasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi saya punya saran usul untuk pelaksana kader-kader, juga Pak Camat dan Pak Pejabat, yaitu untuk menangani stunting yang jumlahnya 1 orang ke 2 orang, 2. Itu saya usul Pak, kalau bisa dari anggaran yang dialokasikan untuk posyandu itu dipotong sekitar 500.000. Ini usul saja kalau diterima, supaya ada penanganan khusus selama 1 bulan bagi 2 orang itu. Menu dikasih tiap hari sampai 1 bulan. Nanti pada saat posyandu tanggal 2 itu kita lihat dia punya perbedaan, supaya stunting itu ya bisa hilang di negeri seluruh. Itu yang pertama Pak. Sedangkan yang kedua tentang kemiskinan ekstrim tadi, saya jadi heran. Kok ada orang miskin 5 kakak di sini? Ya kalau 5 kakak, kalau itu pengungsi, saya angkat jari, saya angkat tangan, karena mereka tidak punya lahan. Tapi ternyata pengungsi di sini, mereka bisa kasih kuliah, mereka punya anak-anak. Berarti tidak ada kemiskinan. Jadi pola saya untuk memberantas kemiskinan ini Bapak-bapak, sebenarnya tidak ada kemiskinan karena semua orang memiliki lahan. Tapi
Yang paling repot itu karena pemalasnya. Pemalas, ini terus saya bilang, saya mantan pimpinan aja saya bilang. Pemalas, kalau waktu kerja, dulu minum, segala, mana lahan Anda saya urus. Bapak saya percaya, abis ini foto saya pulang. Iya, minggu kemarin saya ikut perintah Jokowi, Bacanang. Minggu kemarin saya tanam bisa 150 pok. Jadi saya minta dari Bapak pejabat, aparat dengan Pak Camat kalau bisa buat satu statement supaya membatasi pemalas itu. Setiap hari orang bekerja di lahan, jangan dulu minum lalu bikin repot aparat. Tapi harus ada di lahan. Jam 10 pulang, jam 4 pergi lagi. Kan tidak ada susahnya. Tapi kalau faktor pemalas itu tinggal melekat di dalam benak kita, maka kapan kita sejahtera? Ini jujur Bapak-Bapak, dari lahan kelapa saya, dari kelapa saja, 1 tahun saya ciptakan 17 sampai 20 juta. Itu pun saya mau anak-anak orang kerja, tapi saya tidak pernah mengharapkan bantuan dari mereka. Itu saya jujur, saya terbuka. Jadi Bapak-Bapak saya harapkan, Pak Camat, Pak pejabat, aparat, tolong ciptakan suasana yang membatasi orang dari sikap pemalas itu, sehingga semua lahan itu bisa terisi. Tadi laporan dari Pak pejabat memang betul, tapi coba masuk satu persatu. Kasihan, ada juga yang jadi lahan tidur. Jadi saya cuma kasih masuk 2 hal itu supaya dipertimbangkan. Kalau merasa tidak bawa keuntungan, ya sudah, silakan. Tapi kalau membawa keuntungan, berarti kemiskinan kita atasi, stunting kita atasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Makanan tambahan pemulihan. Mungkin selama Beta berdiri sini selaku staf negeri, bahkan Kader Posyandu Balita juga. Yang Beta mau sampaikan untuk kita semua sama tahu, bahkan Bapak Melay yang bertanya terkait dengan dana untuk pemulihan stunting itu dari negeri sudah dianggarkan untuk PMT pemulihan selama 3 bulan. 3 bulan setiap hari diberikan selama 90 hari. Jadi anggarannya sudah ada Pak, dan sudah dilaksanakan selama 1 tahun kemarin sudah dilaksanakan, dan puji Tuhan tahun kemarin jumlahnya 6 dan berkurang menjadi 2. Dan tahun ini juga ada PMT pemulihan yang nantinya dilakukan. Terima kasih untuk diketahui. Pak Samuel, karena ketun dari tadi bicara berarti ketun saling mengenal. Di sini Beta hanya mau menyampaikan, ini sekedar bukan masukan juga. Di sini Beta hanya mau mengarahkan begini Bapak-bapak, jangan ketun melihat stunting sebagai suatu masalah. Dalam hal ini bukan hanya stunting saja yang ketun harus perlu dihapuskan. Di sini juga ada yang namanya bumilkek, kekurangan energi kronik. Di sini di seluruh ada 1. Terus di sini juga ada namanya balita di bawah gizi kurang. Kenapa Beta bilang gizi kurang? Karena berat badannya naik dalam 3 bulan berturut-turut. Jadi di dalam anak yang stunting tadi juga ada yang termasuk dalam gizi kurang. Untuk perlu Bapak-bapak ketahui. Dan juga ada bumilkek 1 orang di sini. Ibu-ibu, Bapak-bapak semua, Beta di sini hanya mau menyampaikan stunting ini katong saya perlu bilang ini faktor keturunan ibu-ibu atau bapak-bapak. Karena faktor keturunan ini hanya dari 100%, hanya cuma 15% atau 10% saja. Karena itu kembali ke katong pola makan. Katong pola makan yang katong senjaga. Jadi waktu katong kalau hamil, ibu hamil harus diwajibkan makan makanan yang menu seimbang. Terus dia punya perilaku juga harus dijaga. Yang Beta maksud di perilaku di sini, dia punya kebersihan diri harus dijaga. Jadi jangan katong berpikir bahwa stunting ini nanti katong bisa rubah pada saat anak itu dia lahir. Katong harus merubah itu dari pas ibu hamil.
Jadi ibu hamil harus ketong perhatikan. Jadi ini sekedar saran dan masukan ke pemerintah negeri supaya kedepannya jangan ketong perhatikan yang lahir saja, ketong perhatikan yang ibu-ibu hamil lain. Karena kalau ketong mau mencegah, otomatis ketong mencegah dari namanya ibu hamil. Bukan dari ibu hamil saja, dari ketong remaja putri. Karena ketong dari kesehatan juga ketong punya ada program yang harus diwajibkan semua remaja putri harus mengkonsumsi vitamin Fe. Karena itu akan juga berpengaruh. Kayak nanti ketika dia hamil, terus nanti proses dia bersalin dan proses menyusui. Jadi itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan katong berpikir semata-mata stunting nanti katong bisa ubah di saat katong anak lahir baru katong bisa ubah. Dan asal untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui semua bahwa stunting ini yang tadi bapak bilang bahwa itu gizi kronik. Katong lihat dia pun indikatornya seperti apa, katong petugas gizi katong melihat dia punya indikatornya dari dia pun tinggi badan menurut umur. Jadi kalau dia pun tinggi badan sempurna naik, tapi kalau dia pun umur bertambah, otomatis dia masuk dalam kategori pendek yang namanya stunting itu. Jadi stunting itu dia punya tinggi badan menurut umur saja yang ketemu lihat. Lalu ini juga masukan ke pemerintah negeri, tolonglah mungkin ada satu peraturan yang mengikat, buat satu peraturan yang mengikat di mana bagi setiap ibu-ibu wajib harus memberikan ASI eksklusif. Karena itu juga berpengaruh. Karena ini yang pengalaman di lapangan yang katong lihat bahwa kalau anak yang masuk kategori stunting di bawah 2 tahun, kalau dia masih ASI, otomatis dia akan lewat. Dia akan terbebas dari stunting. Tapi kalau di atas 2 tahun, katong sangat rumit untuk merubah. Jadi ini masukan untuk pemerintah negeri, tolong buat aturan. Tolong buat aturan yang mengikat supaya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda yang pernah memberikan ASI eksklusif, tolong dikasih ASI eksklusif karena itu juga berpengaruh. Terus untuk bapak-bapak ketahui negeri Lesluru sangat luar biasa karena mereka sangat mematuhi aturan pemerintah. Dalam hal ini PMT pemulihan selalu dilakukan selama 90 hari. Ya, beta melihat karena beta setiap bulan berjalan ada di Posyandu. Karena dari tahun-tahun kemarin negeri Lesluru ini dia punya stunting, untuk bapak ketahui ada berjumlah 6 orang. Terus dong melakukan pemantauan sisa 1 orang. Tapi ini data terbaru yang memang beta online, bapak mungkin bapak dong dapat data ini dari dinas kesehatan karena memang setiap bulan berjalan katong diharuskan untuk mengonline data di katong aplikasi. Jadi data yang terbaru yang katong dapat dari aplikasi yang beta online sementara ini di Lesluru itu 2 balita yang masuk kategori stunting. Untuk bapak ketahui itu menjadi perhatian juga, jangan katong ini juga masukan supaya kedepannya jangan stunting yang katong lihat saja dengan kemiskinan. Mari katong lihat yang bumil cake ini. Jadi itu sekedar masukan ke bapak dorang, kurang dan lebihnya beta mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Ya. Beta berdiri sebagai kapasitas sendiri negeri. Iya, Bapak dan Ibu yang beta hormati, terima kasih banyak atas kerjasama yang baik, atas pendampingan kehadiran Bapak dan Bapak-Bapak semua, Bapak dan Ibu semua rombongan di saat ini dalam rangka terkait dengan kegiatan stunting ini. Beta minta terima kasih banyak dan untuk ketahuan Bapak dan Ibu, sendiri negeri juga meninjau terkait dengan kegiatan bahkan anggaran yang terjadi di negeri Lesluru. Dan menurut pantauan saya memang staf negeri bahkan Bapak Ibu-ibu kader semuanya sangat
sangat aktif. Maksudnya kerja mereka itu sangat baik. Dalam hal ini ada kerjasama terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Bidan dari Lisir itu memang sangat benar. Tetapi untuk Ibu Hamilkek itu untuk diketahui bapak semua, bapak dan ibu semua, memang negeri sudah menangani dalam hal ini. Dan puji Tuhan memang luar biasa kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan juga ada pendampingan langsung dari pihak kesehatan, dalam hal ini ibu-ibu bidan, bahkan ibu dokter yang setiap saat ada dalam pantauan terkait dengan gizi anak-anak. Dan beta sangat bersyukur bapak dan ibu, kalau kemarin itu ketong 6, tapi di tahun kemarin itu 6 orang, tapi di tahun ini akan hanya sisa 2. Itu pertanda ada kerja keras dari pemerintah negeri, bahkan kader-kader yang melayani. Tetapi di sini beta juga menginginkan supaya bagaimana perannya orang tua, ibu, supaya walaupun memang pemerintah dia menyediakan dana yang cukup memadai atau besar, setiap bulannya disalurkan, tetapi kalau pelayanannya ibu atau keluarga itu kurang baik, tetap akan berdampak juga yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu semua yang memberikan pendampingan hari ini supaya kita lebih lagi untuk lebih lagi cerdas untuk berpikir, tetapi juga menangani persoalan-persoalan yang memang terjadi. Terima kasih banyak juga untuk bapak ibu para medis, bapak ibu para medis yang mendampingi. Kita percaya memang setiap saat ini komunikasi baik dari kesehatan maupun dari pemerintahan, tetapi juga ada dalam pantauan sendiri negeri, semuanya akan menjadi baik. Oleh sebab itu terima kasih banyak bapak dan ibu. Beta percaya yang tadi ketong alami di negeri dari 6 berkurang sampai sisa 2, berarti ada peningkatan maju. Maksudnya ada ketong bisa mengurangi dari 6 itu mengurangi 4 sisa 2. Beta percaya bapak dan ibu ketika ketong terus kerja keras, kerjasama, saling pengertian, maka negeri Lesduru stunting di negeri Lesduru akan teratasi. Oleh sebab itu terima kasih banyak Bapak, dan memang senantiasa badan sendiri punya pantauan khusus terkait dengan anggaran yang tadi yang sudah dibilang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Negeri sudah harus mengidentifikasi berapa orang ibu hamil, berapa anak balita. Karena kalau ASI itu dia diberikan kepada balita itu kan ada ukurannya, tahapannya. ASI eksklusif hanya dari 0 sampai 6 bulan kalau saya salah. Itu semula ada makan tambahan. Yang kedua cerita makan tambahan itu kan tadi kalau sudah anaknya selalu lewat 6 bulan. Begitu ibu dokter ya? Betul tuh? Jadi kita berpikir makan tambahan itu kalau anak sudah lebih dari 6 bulan. Nah bagaimana dengan anak yang baru 5 bulan ini? Ya, itu kita tugas semua. Supaya dia jadi stunting. Caranya ibunya harus dikasih asupan gizi. Makan tambahan pasti kasih ke ibunya, bukan kepada balitanya, karena balitanya belum harus makan tambahan. Aturan kesehatannya seperti itu. Jadi ASI cara memberikan juga dia punya tingkatannya. Jadi ASI eksklusif itu hanya diberikan 0 sampai 6 bulan 100%. Bayi boleh ada makan tambahan. Kalau kasih makan tambahan di bayi sebelum 6 bulan itu berbahaya lagi. Menurut orang kesehatan seperti itu. Sehingga makan tambahan itu ketong hanya berikan kalau bayi itu di posyandu kalau sudah lebih dari 6 bulan. Yang tadi yang diceritakan 3 bulan dikasih PMT oleh negeri tadi itu. Nah, ketong mesti sudah hati-hati untuk melihat ini, tapi kita yakin kader posyandu mengerti itu. Kira-kira itu. Supaya jangan sampai hari ini ketong datang ada 2, besok ketong datang lagi banyak. Berarti satu untuk gagal ini. Tapi bukan ketong yang gagal. Kader yang gagal, bapak pejabat, ibu dokter, puskesmas, bapak sekja, bapak binsa, bapak kaptimas, katong semua gagal. Kalau ada lagi, kira-kira seperti itu. Jadi katong bicara hari ini bukan menghilangkan 2, sekali lagi kita hilangi. Tapi bagaimana boleh ada lagi kasus? Dia dimulai tadi katong bicara panjang mundur, mulai dari pranikah.
Nah, sampai sudah hamil bagaimana? Hamil istrinya harus punya gizi yang cukup, asupan gizi yang cukup. Bila perlu kata programkan asupan PMT itu kasih ke istri yang hamil tadi, ibu yang hamil. Sudah harus berpikirnya seperti itu. Lalu anak balita yang 6 bulan ini kalau dia punya cuma harap ASI eksklusif, ibunya harus dikasih asupan gizi, bukan balitanya. Nanti setelah 6 bulan sampai usia 8 bulan sudah mulai dengan makanan tambahan, tapi ada porsinya banyak. Nah, sampai 2 tahun itu sudah maksimal makan tambahan. Yang kata mau urus ini makan tambahan ini kan bayi yang di atas 6 bulan. Nah, tapi bagaimana anak yang belum usia 6 bulan? Kira-kira seperti itu. Sehingga usul yang menarik tadi yang disampaikan Ibu Bidan tadi, informasi yang disampaikan Ibu Bidan itu harus disampaikan kepada tadi orang-orang yang mau nikah, termasuk suaminya. Kalau mau nikah harus ekonominya bagus dulu lah, mau punya pekerjaan. Kalau saya punya pekerjaan bisa bikin kebong dulu. Ya, kalau pemalas nanti bini yang mencari ya jangan nikah. Kira-kira seperti itu. Mantau. Tapi apakah Bapak-Bapak sendiri ikut terlibat untuk presur ke rumah untuk bisa mengatur bahwa masyarakat ini dia bagaimana? Ibu lalu ada kesing? Ada Bapak Ketua? Ada. Tadi Bapak Ketua kata berarti pasti belum, toh? Toh karena Sekjen bisa dikabuli, Sekjen pasti tahu semua. Toh? Jadi yang tadi Pak Raja, Pak Mantan sampaikan, memang kemiskinan timbul karena kemalasan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tahu, beta sudah cukup lama di sini, beta tahu persis bahwa ketua kadang-kala ketua malas, karena malas itulah makanya kemiskinan. Tapi kalau rajin tanam segala sesuatu di ketua pengolahan, pasti ketua bisa keluar daripada kemiskinan. Itu menjadi catatan penting. Lalu Ibu Kader, ibu-ibu yang hamil sekarang di seluruh ada berapa orang? Dua saja. Sisa 2. Yang isu melahirkan. Oh, ya sementara hamil ini berapa bulan? Tunggu hari. Tapi yang masih setengah? Setengah ada. Oh, iya. Jadi kan mesti ibu kader mesti tahu, sehingga yang tadi Pak Kasat bilang, yang Ibu Dokter, bahwa harus pemberian makanan bergizi itu di ibu hamil. Kenapa? Supaya pertumbuhan anak di dalam kandungan itu dia tumbuh sehat, sehingga menimbulkan stunting. Nah itu, walaupun tadi bilang bahwa karena faktor keturunan dia pendek, tapi kalau kandungan gizi masuk banyak pasti dia tinggi saja. Begitu. Contoh macam beta pendek tapi beta buana tinggi karena memang itu asupan gizi pada saat hamilnya bagus, supaya dia bisa tinggi. Tapi kalau asupan gizi kurang pada saat hamil, itu dia mempengaruhi. Karena di seluruh ini beta lihat yang pembuang kelor cuma 1-2 orang. Padahal kalau kita lihat di belakang Mantan Raja punya sebesar, tapi yang di luar-luar itu banyak kurang. Ini juga kami terima kasih, tapi kerjasama yang baik antara Saniri, pemerintah negeri dan kader ini perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga ketong tadi pencegahan itu penting. Stunting yang ada ini memang untuk melakukannya butuh proses yang panjang, tapi kalau mau untuk mencegah itu sangat penting. Dari hamil itu perlu ditindaklanjuti. Itu barangkali yang perlu kami tambahkan, sehingga kami harapkan bahwa Bapak Ibu marilah kita bergandengan tangan. Bapak-bapak Kasat ini turun cuma dalam pemantauan karena tanggung jawab, tetapi kuncinya ada di ibu-ibu yang punya anak. Ibu-ibu kadang-kadang pemalas, lebih senang itu sarimi kasih makan para anak. Ini pengalaman, itu karena mau senang saja lalu sarimi masuk. Sarimi dia mau jadi bagi siapa? Dia dalam usus, saya pikir rusak usus, lalu bagaimana mau jadi? Ini yang jadi persoalan. Tapi karena mau cepat-cepat, sarimi terus. Akhirnya lambung dan usus anak bermasalah. Itu persoalan. Akhirnya penyakit muncul banyak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Sekretaris, saya yakin Bapak Sekretaris punya kinerja cuma luar biasa untuk memantau segala macam hal. Jadi diharapkan, karena Pak pejabat juga kadang-kala terlalu lama ada di negeri karena tugas tanggung jawab di kantor, maka Pak Sekretaris dan perangkat-perangkat yang ada pun tanggung jawab untuk memantau, proses, sehingga pada waktunya di tanggal 2 nanti saat turun Pak Kasat dengan rombongan itu, Bapak Ibu punya proses pemberian makanan pemulihan itu dia sudah bisa lebih insentif untuk bisa keluar. Tapi kalau ada kurang,
bilang Pak Kasat saja, Pak Kasat itu kurang sekian, Pak Kasat pasti bantu, kan begitu. Karena itu bertanggung jawab, kayak gitu. Kalau itu saya kasih kan nanti kita marah-marah sedikit ya, seperti itu. Kia malah dari segi keluarga, tapi kalau dari jabatan kita harus mengalah karena itu lebih tinggi, kan begitu. Itu barangkali. Lalu juga ada Pak Sekretarisnya, Pak Dus Latua Mori, atau juga memang punya dedikasi yang luar biasa sehingga bisa juga membantu. Begitu juga Pak kepala seksi yang lain, Pak Ot, mendoakan kiranya Pak Kasat dan seluruh staf Satpol PP dapat melakukan yang terbaik di kecamatan ini dan secara khusus di negeri seluruh. Kiranya Tuhan yang kita semua. Terima kasih Pak Kasat atas dedikasi partisipasi. Kita tunggu di bulan-bulan berikutnya dengan action yang dilakukan oleh Pak Kasat dan para rombongannya, Bapak Sekretarisnya, seperti itu. Kita yakin semua akan sukses. Terima kasih dan shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih tadi Pak Sekcam. Jadi maaf beta lari ke pribadi sedikit. Ya ini karena sepakat Bapak Mantu. Kami pemerintah